Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah kali ini menceritakan suatu kisah nyata yang penuh haru dan perjuangan. Seorang supir dimintai tolong oleh majikannya yang belum memiliki anak. Namun permintaan itu sungguh di luar dugaannya. Apa yang terjadi setelahnya? Penasaran? Mari kita mulai ceritanya. Gilang, seorang pria berusia 28 tahun, dikenal sebagai sopir pribadi yang sangat setia dan dapat diandalkan oleh keluarga Tuan Andri. Ia telah mengabdi selama 8 tahun, menjadi saksi perjalanan hidup keluarga yang ia layani. Namun, pada suatu malam, sebuah rahasia besar mulai terungkap, mengubah hidupnya selamanya. Pada bulan Desember 2018, hujan deras turun membasahi villa keluarga Andri di kawasan Puncak. Gilang tengah membersihkan mobil ketika Nyonya Cynthia, istri Tuan Andri, mendekatinya. Cynthia, seorang wanita anggun berusia akhir 30-an, adalah sosok yang sangat dihormati. Namun, di balik kecantikannya, terdapat kesedihan mendalam. Meski telah bertahun-tahun menikah, ia dan suaminya belum dikaruniai anak. Dengan suara lembut namun tegas, Gilang memanggilnya. "Bisakah kita bicara sebentar?" Ia meletakkan kain lap dan mengangguk hormat. "Tentu, Nyonya. Ada yang bisa saya bantu?" Cynthia memandangnya dengan mata penuh keraguan, seolah tengah bergulat dengan pikirannya sendiri. Ia mengisyaratkan Gilang untuk mengikutinya ke ruang tamu. Lampu-lampu redup di ruangan menciptakan suasana yang hangat namun penuh ketegangan. "Aku tahu ini permintaan yang tidak biasa," kata Cynthia membuka pembicaraan. "Tapi aku tidak tahu harus meminta tolong pada siapa lagi." Gilang terdiam, menunggu Cynthia melanjutkan. Detak jam dinding terdengar jelas, mengisi keheningan di antara mereka. "Selama ini, Andri dan aku sudah berusaha keras untuk memiliki anak," lanjut Cynthia. "Kami sudah mencoba segala cara, dokter, pengobatan tradisional, bahkan doa. Namun hasilnya tetap sama." Gilang menunduk, mencoba merasakan beban yang tengah dipikul oleh wanita di depannya. "Saya turut prihatin, Nyonya. Tapi, apa yang bisa saya lakukan?" Cynthia menarik napas panjang, lalu berkata pelan, "Gilang, aku ingin kamu membantu kami, dengan cara yang sebenarnya." Kata-kata itu membuat tubuh Gilang membeku. Ia menatap Cynthia dengan kebingungan, mencoba memahami maksudnya. "Maksud Nyonya?" "Bukan hal yang mudah untuk aku katakan," jawab Cynthia, "tapi aku ingin kamu membantu aku memiliki keturunan." Kejutan menghantam Gilang. Ruangan terasa semakin sempit, dan udara seperti hilang dari paru-parunya. "Nyonya, apakah Anda serius?" Cynthia menunduk, wajahnya memerah, tetapi mata itu memancarkan kesungguhan yang tidak tergoyahkan. "Aku tahu ini tidak masuk akal. Tapi sudah berbulan-bulan aku memikirkannya. Aku percaya padamu, Gilang. Aku tahu kamu orang baik yang bisa menjaga rahasia." Gilang bangkit dari tempat duduknya dan mulai berjalan mondar-mandir, pikirannya kacau. Bagaimana mungkin majikannya yang selama ini ia hormati meminta sesuatu yang sebesar itu? "Nyonya Cynthia, ini terlalu besar bagi saya. Saya tidak tahu harus berkata apa." Cynthia menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca. "Aku hanya ingin kamu mempertimbangkannya. Jangan beri aku jawaban sekarang. Pikirkanlah, Gilang. Aku tidak akan memaksa. Tapi tolong, pikirkanlah." Suara hujan yang semakin deras di luar tidak mampu menggambarkan kekacauan yang ada dalam pikiran Gilang. Ia hanya bisa mengangguk pelan sebelum meninggalkan ruangan, membawa beban berat yang tak terduga. Di kamar kecilnya di belakang villa, Gilang duduk termenung, memandangi jendela yang berembun. Ia tahu, apapun yang ia putuskan, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Pagi itu, matahari tampak enggan menyembul dari balik awan mendung, seolah menahan diri untuk menyapa dunia. Gilang, yang semalaman tidak bisa tidur, duduk di teras kecil kamarnya sambil menatap secangkir kopi yang sudah mulai dingin. Pikirannya masih terjebak dalam percakapan semalam. Apa yang diminta oleh Nyonya Cynthia bukan sekadar permintaan biasa, melainkan sebuah beban moral yang tak terukur.
Sepanjang hari, Gilang menjalankan tugasnya seperti biasa, mengantar Tuan Andri ke berbagai pertemuan bisnis di Jakarta. Sementara itu, Tuan Andri sibuk dengan teleponnya, membahas proyek-proyek besar yang tengah dikerjakannya. Gilang hanya fokus pada kemudi, namun pikirannya terus melayang kembali ke percakapan yang mengubah segalanya. Setelah mengantar Tuan Andri, Gilang kembali ke villa di kawasan Puncak. Ia berharap bisa menghindari Cynthia, namun takdir berkata lain. Cynthia sudah menunggunya di teras depan, mengenakan gaun sederhana yang justru menambah pesona alami kecantikannya. Senyum tipis terlihat di wajahnya, namun matanya penuh dengan kecemasan. "Gilang, apakah kamu sudah memikirkan apa yang aku katakan?" tanya Cynthia dengan suara lembut. Gilang terdiam sejenak sebelum mengangguk pelan. "Saya sudah memikirkannya, Nyonya, tapi ini bukan keputusan yang mudah." Cynthia mengangguk paham. "Aku tahu ini berat, dan aku tidak ingin kamu merasa tertekan. Namun, aku ingin kamu tahu betapa pentingnya ini bagiku." Gilang menghela napas panjang. Hidupnya sederhana, dan ia tak pernah membayangkan dirinya terjebak dalam situasi serumit ini. Cynthia adalah majikannya, seseorang yang sangat ia hormati. Namun, permintaan ini membuat batasan antara mereka kabur dan menciptakan konflik dalam dirinya. "Ada satu hal yang ingin saya tanyakan, Nyonya," ujar Gilang pelan. "Bagaimana jika Tuan Andri mengetahui hal ini? Apa yang akan terjadi?" Cynthia menundukkan kepalanya. "Aku tidak akan membiarkan dia tahu. Ini adalah rahasia kita berdua. Dan aku bersumpah, aku tidak akan melibatkanmu lebih jauh dari ini. Aku hanya membutuhkan bantuanmu untuk satu hal ini saja." Kata-kata Cynthia semakin membuat Gilang bimbang. Ia tahu bahwa menerima permintaan ini akan melanggar banyak prinsip yang ia pegang, namun di sisi lain, ia tidak bisa mengabaikan rasa iba terhadap Cynthia, yang jelas berada dalam keputusasaan. Malam harinya, setelah banyak berpikir, Gilang akhirnya memutuskan untuk menemui Cynthia di ruang tamu villa. Suara detakan jam dinding yang pelan menjadi saksi dari pertemuan mereka yang penuh ketegangan. "Nyonya Cynthia," kata Gilang akhirnya, "saya akan membantu Anda. Tapi, saya punya satu syarat." Cynthia menatapnya dengan penuh harapan. "Apa itu?" "Saya ingin ini dilakukan dengan cara yang benar. Saya tidak ingin ada kebohongan yang lebih besar antara kita. Jika suatu saat kebenaran ini terungkap, saya ingin Anda yang bertanggung jawab penuh." Cynthia mengangguk tanpa ragu. "Aku janji, Gilang. Ini adalah pilihanku, dan aku akan bertanggung jawab atas semuanya." Dengan kata-kata itu, sebuah kesepakatan tanpa ikatan pasti telah terbentuk di antara mereka. Malam itu, Gilang terjaga sepanjang malam. Ia tahu bahwa keputusan yang baru saja diambil akan membawa dampak besar dalam hidupnya. Namun, ia juga merasa berkewajiban membantu seseorang yang sedang berada di titik terendah dalam hidupnya. Beberapa minggu kemudian, hubungan antara Gilang dan Cynthia mulai berubah. Mereka semakin sering berbicara, meski selalu dengan hati-hati. Cynthia berusaha menjaga agar segala sesuatu terlihat normal di depan suaminya, sementara Gilang berjuang menahan rasa bersalah yang semakin menggerogoti dirinya. Mereka tahu jalan yang mereka pilih penuh dengan risiko, tetapi mereka juga sadar bahwa tidak ada jalan kembali. Ketegangan semakin meningkat saat suatu malam Tuan Andri pulang lebih awal dari biasanya. Ia mendapati Cynthia dan Gilang sedang berbicara di ruang tamu. Tatapan curiga muncul di wajahnya, namun dengan cepat Cynthia mengalihkan perhatian suaminya. "Gilang hanya memberi saran tentang renovasi taman," ujar Cynthia santai. "Kita perlu membuatnya lebih nyaman untuk akhir pekan." Tuan Andri hanya mengangguk, meski Gilang bisa merasakan bahwa pria itu tidak sepenuhnya percaya. Pada saat itu, Gilang sadar bahwa mereka harus semakin berhati-hati. Satu kesalahan kecil bisa merusak segalanya. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang semakin besar. Gilang dan Cynthia menjalankan rencana mereka dengan kehati-hatian luar biasa. Namun semakin mereka berusaha menyembunyikan rahasia ini, semakin besar pula risikonya. Ketegangan memuncak ketika Tuan Andri mulai menunjukkan tanda-tanda kecurigaan.
Suatu malam, saat Gilang sedang membersihkan mobil di garasi, Tuan Andri tiba-tiba muncul. Dengan raut wajah serius, ia bersandar pada pintu mobil dan menatap Gilang dengan tajam. "Gilang, aku ingin bertanya sesuatu," katanya, suaranya berat. Jantung Gilang berdegup kencang. Ia berusaha untuk tetap tenang, meskipun keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. "Tentu, Tuan. Apa yang ingin Anda tanyakan?" "Akhir-akhir ini, aku merasa Cynthia sering terlihat berbeda," ujar Andri, matanya penuh kecurigaan. "Dia lebih sering menghabiskan waktu di rumah, dan aku tahu dia berbicara denganmu lebih sering dari biasanya. Apa yang sebenarnya sedang terjadi?" Pertanyaan itu seperti pisau yang menusuk langsung ke hati Gilang. Ia tahu satu kata yang salah bisa menghancurkan segalanya. Dengan suara yang berusaha tetap tenang, ia menjawab, "Tuan, Nyonya hanya sedang merasa stres. Dia sering meminta saran tentang cara mengatur rumah atau renovasi. Tidak ada hal lain, Tuan." Andri masih menatap Gilang dengan mata yang tajam, seolah berusaha membaca pikirannya. Setelah beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam, ia akhirnya mengangguk pelan. "Baiklah. Tapi ingat, Gilang, aku selalu mempercayaimu. Jangan pernah buat aku menyesali itu." Gilang mengangguk hormat, tetapi di dalam hatinya ia tahu benang tipis yang mengikat mereka semakin rapuh. Setelah Andri pergi, Gilang menghela napas panjang. Ia sadar bahwa mereka tidak bisa terus bersembunyi. Suatu saat, kebenaran akan terungkap, dan ia harus siap menghadapi segala konsekuensinya. Beberapa minggu berlalu, dan kabar mengejutkan akhirnya datang. Cynthia, dengan mata berbinar dan senyum yang sulit disembunyikan, mengungkapkan sesuatu yang mengubah segalanya. Ia hamil. Di teras belakang villa, di bawah temaram cahaya bulan, ia menatap Gilang dengan ekspresi penuh kebahagiaan yang bercampur ketakutan. "Gilang," ucapnya pelan, suaranya nyaris tertelan angin malam. "Ini kabar baik, tapi juga awal dari masalah yang lebih besar. Jika Andri mulai curiga, aku tidak tahu apa yang harus kulakukan." Gilang menarik napas dalam, menatap wanita itu dengan penuh kesungguhan. "Nyonya, Anda tidak sendiri. Saya akan melakukan apapun untuk menjaga semuanya tetap terkendali. Tapi mulai sekarang, kita harus lebih berhati-hati." Namun, kekhawatiran Cynthia terbukti benar. Andri, yang awalnya begitu bahagia mendengar kabar kehamilan istrinya, perlahan mulai berubah. Ia semakin sering berada di rumah, memperhatikan setiap gerak-gerik Cynthia dengan lebih seksama. Tatapannya tajam, seolah berusaha menemukan sesuatu yang tersembunyi. Gilang pun merasakan tekanan yang semakin berat, tetapi ia berusaha menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin, menahan diri agar tidak menimbulkan kecurigaan. Puncak ketegangan terjadi pada suatu malam ketika Andri mengadakan acara makan malam keluarga besar di villa. Semua orang menikmati hidangan dalam tawa dan perbincangan ringan, hingga tiba-tiba suara Andri menggema di ruangan, tegas dan jelas. "Gilang." Semua obrolan terhenti. Suasana berubah hening. Gilang menoleh, berusaha tetap tenang meski dadanya berdegup kencang. "Aku ingin kau tahu betapa aku menghargai kesetiaanmu selama ini," lanjut Andri, matanya menatap Gilang lurus tanpa berkedip. "Tapi aku selalu percaya satu hal, tidak ada rahasia yang bisa disembunyikan selamanya." Ruangan terasa membeku. Semua mata kini tertuju pada Gilang, yang berusaha menjaga ekspresinya tetap datar. Cynthia, duduk di samping Andri, menggenggam tangannya di bawah meja, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Beberapa detik berlalu sebelum akhirnya Andri tersenyum tipis dan kembali berbicara dengan tamu-tamu lain, seolah ucapannya tadi hanya lelucon belaka. Namun, Gilang tahu lebih baik. Itu bukan sekadar ucapan santai. Itu adalah peringatan. Malam itu, setelah tamu terakhir meninggalkan villa, Cynthia mendekati Gilang dengan wajah pucat. "Aku rasa Andri mulai tahu sesuatu," bisiknya cemas. "Kita harus lebih berhati-hati. Aku tidak ingin semua ini berakhir dengan bencana." Gilang mengangguk perlahan. Ia sadar, mereka telah mencapai babak terakhir dari permainan ini.
Dan dalam permainan seperti ini, kebenaran akan selalu menemukan jalannya untuk terungkap. Apapun yang terjadi, ia harus siap menghadapi konsekuensinya. Sebab, seberapa pahit pun kejujuran, kebohongan hanya akan membawa penderitaan yang lebih besar. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.